لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kemampuan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah Jumat. Semoga Jumat kali ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Jumat ini kita akan mencoba mempelajari hikmah, kedalaman makna dari satu di antara pedoman kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihimpun hadis-hadis ini oleh para ulama. Di antara hadis tersebut ada yang dihimpun oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, terletak dalam nomor hadis 1015. Sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala: Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma dhakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya Rabb famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Ayyuhan nas, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi yang sangat penting, mendalam dan terbuka. Bila ada informasi yang dikhususkan oleh Nabi untuk diketahui, dipahami, diamalkan oleh orang-orang Islam saja, umumnya kata yang digunakan adalah al-mu'minun. Ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu. Namun bila Nabi SAW ingin memberikan pesan umum yang manfaatnya tidak hanya dirasakan atau hukumnya tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, tapi bagi manusia seluruhnya, manusia seutuhnya, baik dalam konteks kebaikan hukum dunia yang dikenal dengan sunnatullahi fil kaun, hukumnya berlaku, hukum dunia Allah yang menetapkan. Ada yang berlaku juga hukumnya hukum akhirat,
Hukum Allah yang berkeadilan luas sesuai dengan hukum yang ditetapkan dengan dimensi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Bila kita punya hukum di Indonesia, tentu akan berbeda hukumnya dengan di Malaysia. Hukum di Malaysia tidak sama dengan hukum di Australia. Demikian hukum dunia tentu tidak akan sama dengan hukum akhirat. Allah membuat hukum dunia berlaku umum dalam konteks kehidupan keduniaan. Siapa yang bekerja keras, dia berpotensi sukses dan kaya. Baik dia beriman atau tidak beriman. Siapa yang belajar dengan serius, sungguh-sungguh, dia akan pintar. Orang Islam tapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam belajar, maka berlaku hukum umumnya, belum tentu dia pintar. Tapi sekalipun dia belum beriman, tapi dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, tekun dan bekerja keras, maka dia berpotensi akan pintar. Itu hukum yang disebut dengan sunnatullahi fil kaun. Kalimat yang disampaikan untuk menghimpun itu semua, baik hukum dunia secara umum dan berlaku nanti keadilan menyeluruh dalam hukum akhirat, maka disampaikan dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa kecuali. Ayyu dia menjadi munada dari kata ya yang mahdzuf, yang hilang untuk menguatkan hukum. Ha berfungsi mengingatkan pentingnya hukum. Jadi bila ayyuha bertemu, ini pesan yang disampaikan bukan hanya informasi semata, tapi ada pesan penting yang harus kita ingat. Jadi bila kita terjemahkan dengan detil, ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun kau, dimanapun kau berada, ingatlah pesan penting ini. Innallaha thayyibun. Sungguh Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih. Wala yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima apapun yang sampai kepadanya kecuali dalam keadaan yang baik, bersih dan suci. Hukum berkata, sesuatu yang bersih akan menerima yang bersih lagi. Sesuatu yang tidak baik berpasangan dengan yang tidak baik lagi. Orang-orang yang terbiasa mengonsumsi hal-hal yang tidak baik, maka keluarnya pun kata-katanya tidak baik. Pandangannya pun terbiasa mengarah pada yang tidak baik. Maka hukum ini berlaku, namun kaidah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum pertama yang lebih katakan terkait hubungan kita dengan Allah. Karena dalam kehidupan, sehebat apapun kita, materi khutbah yang telah berlalu, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, tetap kita manusia hamba yang butuh Allah. Satu waktu pasti kita akan mengalami keadaan yang memaksa kehambaan kita itu muncul. Untuk mengadukah berdoa, untuk memohonkah, meminta petunjukkah. Nah, bagaimana cara semua yang kita ingin bangun supaya terkoneksi dengan Allah itu berlangsung diterima dengan baik, diterima dengan cepat, diterima dengan mudah, maka Nabi menyampaikan satu hukum. Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci, wala yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah membuat satu hukum, menetapkan tidak menerima apapun yang sampai kepadanya kecuali yang baik-baik, yang bersih, yang suci. Hadirin, sejenak kita berhenti dulu di pertengahan hadis ini, karena dibuka dengan ayyuhan nas, maka kembalikan ke hukum awal. Allah menetapkan pertama hukum sunnatullahi fil kaun, sunnatullah dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan umumnya kita menerima yang baik-baik, umumnya kita menolak yang tidak baik. Jika ada pencurian, hati kita akan mengatakan itu tidak benar karena tak baik. Jika lisan kita pun bercoba untuk berdusta, hati kita akan menolak karena kecenderungan pada kebaikan. Ada fitrah cenderung pada kebaikan. Dan inilah fitrah yang Allah letakkan pada diri kita, yang dengan itu manusia membuat hukum dalam kehidupannya. Kita punya hukum pidana, kita punya hukum perdata. Di tempat negara manapun dibuat sebuah hukum. Apa tujuan hukum? Menjaga agar kebaikan tetap lestari. Setiap ada yang tidak baik, maka ada norma, dasar-dasar hukum yang mengembalikan ketidakbaikan itu kembali pada kebaikan. Untuk itulah kemudian semua perangkat yang terkait dengan kebaikan-kebaikan itu maka didesain dengan aturan-aturan. Satu, membuat orang menjadi baik. Dua, hukum terlaksana dengan cara-cara yang baik. Dan dengan itulah siapapun yang terlibat dalam dunia-dunia hukum, baik itu yang melakukan penyelidikan, penyidikan,
pengadilan, maka berlakulah ruang-ruang hukum ini. Ketika tidak dipraktekkan dengan hal yang baik, maka akan ada persepsi yang mengembalikan itu kepada nilai-nilai kebaikan kembali. Itu hukum sunnatullahi fil kaun. Jika tidak terlaksana kebaikan itu, dilakukan dengan cara yang tidak baik, diputuskan dengan cara yang tidak baik, maka berlaku hukum saat kembali ke akhirat dengan hukum akhirat. Hukum yang lebih adil lagi, hukum yang mengembalikan kita pada nilai-nilai kebaikan. Untuk apa? Menjaga dan mengingatkan manusia supaya selalu dalam kebaikan dan tampil terhormat. Itulah sebabnya Khatib pernah mengatakan, kenapa ada hukum haram? Dari kata hurmah, artinya terhormat. Hukum haram diturunkan untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang mencuri, karena ketika mencuri dengan segala delik dan jenisnya, kecil ataupun besar, kehormatannya pasti akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia pada umumnya. Untuk itulah diingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang merasa tidak lolos dengan hukum dunia, bagi yang merasa mudah dengan hukum dunia, dia bisa mencuri bebas, dia bisa menipu bebas, maka mengapa ada hukum akhirat? Untuk memberikan kepastian hukum berkeadilan. Dan diingatkanlah itu dengan nilai-nilai agama, supaya mencegah kita dari perbuatan buruk. Maka muncul pengingat yang disampaikan para ulama, yang mengambil riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ketika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Anda akan korupsi, terfikir, bayangkan wafat. Walaupun Anda merencanakan, saya korupsi, saya hitung sekian, saya siapkan sekian, yang menghambat sekian, diduga akan lolos, tertingginya, bayangkan seketika Anda wafat. Hukum dunia tidak berlaku bagi Anda, hukum akhirat menanti Anda. Inilah kepastian dalam nilai keadilan. Mengapa ada hukum akhirat? Untuk memberikan keadilan yang setara bagi seluruh umat manusia dalam konteks berkehidupan. Ini yang dimaksud kalimat ayyuhan nas, hai manusia, innallaha thayyibun, sungguh Allah itu maha baik. Maka berbuatlah baik, karena kita itu hamba Allah. Nyembahnya nyembah ke Allah, ikutnya perintah Allah. Allahnya baik, kenapa yang menyembahnya tidak baik? Allah Tuhan punya sifat Rahman dan Rahim. Mengapa yang mengaku hamba bertuhan Allah tidak memiliki rasa kasih dalam dirinya? Dibalik, ditekankan dengan kata inna pada kalimat ini, menyadarkan kedalaman pada jiwa kita. Dalam bahasa yang lain yang lebih dalam adalah, jika Anda mengaku hamba Allah, jika Anda mengaku umatnya Rasulullah SAW, kita punya Tuhan yang maha baik, maha suci, maha bersih, maka malulah dalam kehidupan sebagai Allah, sebagai hamba Allah, jika berlaku sesuatu yang menyimpang dari kebersihan dan kesucian dalam kehidupan. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah dalam konteks kebaikan, kesucian, kebersihan ini menerapkan hukum yang sama dengan semua manusia, termasuk insan beriman, bahkan para rasul. Anda bisa bayangkan, para rasul yang dekat dengan Allah, utusan Allah, surga terjamin, orang paling takwa, tidak keluar dari hukum ini. Tetap diperintahkan menjaga kebaikan, menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Faqala, maka ditekankan kemudian oleh Nabi SAW untuk mengingatkan, maka dikutiplah Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-51 itu. Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibat. Hai semua rasul tanpa kecuali. Dari sejak Rasul pertama bertugas, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Rasul terakhir bertugas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku semua hukum ini. Kulu minat thayyibat, karena Allahnya tayyib, bersih, suci, baik. Para Rasul pun diminta mendapatkan semua yang dikonsumsi dalam kehidupannya, menjadi contoh bagi umatnya. Jangan makan kecuali yang baik, jangan kenakan perangkat hidup kecuali yang bersih, jangan berperilaku kecuali yang bening. Tunjukkan kebaikan itu, tunjukkan bahwa Anda itu utusan Allah. Tunjukkan bahwa Anda itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Karena Allahnya baik, risalahnya baik, Rasulnya diminta mencontohkan. Lalu kemudian, Rasul menyampaikan pada siapa? Pada orang-orang yang yakin, ingin jadi baik, ingin jadi bersih. Tidak perlu kita membuat gerakan misalnya dalam tanda petik, pengen jadi baik, karena ajaran kita itu sudah baik. Orang masuk Islam pasti baik. Anda bayangkan jahiliyah, betapa banyak orang menyimpang, masuk Islam jadi baik. Dan baiknya tidak tanggung. Dia jadi pejabat, baik. Jadi birokrat, baik. Jadi orang kaya, baik. Jadi ilmuwan, baik. Jadi menjadi muslim, otomatis jadi baik. Kalau sampai Jumat ini kita berislam, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan dari lahir, belum baik,
Maka ada bagian dari petunjuk Islam ini yang belum kita praktekkan dalam kehidupan. Boleh jadi ayat Qur'annya baru sekadar dibaca, belum diamalkan. Saudara, kenikmatan berislam itu tidak akan terasa kalau kita praktekkan. Ayat jujur itu hanya sekedar bacaan yang tak terasa dalam hidup kalau nggak dipraktekkan ayatnya. Ayat silaturahim itu tidak akan pernah terasa nikmatnya kalau kita tidak praktekkan dalam kehidupan. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172 dalam konteks menyambung ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman. Para rasul menerima risalah dari Allah. Risalah rasul disampaikan kepada orang-orang yang yakin disebut orang beriman. Bila Anda termasuk, saya termasuk, kita termasuk orang beriman ini, maka yang kita terima pedoman berkehidupan ini, petunjuk Rasul yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sumbernya bersih, Rasulnya bersih, orang beriman pun pasti akan menjaga nilai kebersihan ini dan dia praktekkan dalam kehidupan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan bekerja. Cari makanlah minimal. Makanlah dari yang bersih-bersih, yang baik-baik, yang Allah telah tetapkan hukum pencarian rizkinya kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan diberi kemampuan mencari rizki itu, dan ketahuilah satu saat kita semua akan kembali kepada Allah membawa bekal ibadah kita. Maka bekerja itu bukan sekedar berangkat gelap, pulang gelap, bergulat dengan kemacetan, bekerja lelah dan pulang. Itu ibadah, saudara. Di dalamnya ada pelaksanaan perintah. Di dalamnya ada rasa syukur. Maka perintah Qur'annya nikmati saja. Rizkinya sudah Allah tetapkan, tidak akan tertukar. Kita bekerja apapun yang kita lakukan, rizki turun. Karena konsep rizki itu ditetapkan, begitu kita berikhtiar, diturunkan untuk kita. Tidak merubah kuantitas rizki kita. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa dapatkan rizki itu sesuai dengan kuota kita. Jadi bila dengan yang baik bisa kita dapatkan, mengapa harus menempuh dengan jalan yang tidak baik? Dan pada akhirnya, kita akan pulang. Pesan terakhirnya, pada akhirnya kita pulang. Pastikan pekerjaan kita jadi ibadah, pastikan perilaku kita jadi ibadah, dan pastikan tanggung jawab kita mudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma dzakara rajula. Lalu Nabi mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjuang. Di sini titik tekan pada akhir khutbah kita. Yutilus safara, orang ini punya hajat kehidupan, lalu dia mencoba melakukan perjalanan supaya Allah mempercepat pengabulan doanya. Karena konsep yang pertama diantaranya, orang yang melakukan perjalanan panjang untuk kebaikan, mempercepat terkabulnya doa. Ada riwayat mengatakan orang ini pergi ke Mekah untuk haji, ada riwayat mengatakan untuk umrah, ada riwayat mengatakan untuk talabul ilmi, pergi ke majlis ilmu untuk belajar. Kemudian asy'atha aghbara, sampai-sampai saking panjangnya jarak yang ditempuh, dia menempuh tantangan yang tidak mudah, pakaiannya mulai kotor dengan debu, rambutnya mulai tidak tertata. Saking inginnya terkabul doa dengan hajat yang ia kemudian tempuh. Yamuddu yadaihi ilas sama, di riwayat Imam Tirmidzi, yamuddu yadahu ilas sama. Kemudian ia mengangkat tangannya bermohon. Jika yadaihi seperti ini, yadahu menyatukan demikian. Bertemu dua telapak ini, Anda satukan, kurang lebih seperti ini sehingga garisnya bertemu. Tempatkan di dalam dada seperti ini, di depannya. Jika apa yang dimohonkan semakin kuat, angkat seperti ini seperti istisqa. Maka mengangkat tangan seperti ini dalam hadis riwayat Abu Daud tersambung pada Nabi SAW lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan berdoa yang diam, irsal seperti ini, tidak mengangkat tangan. Innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah itu punya sifat yang sangat mulia dan akan merasa malu dalam tanda petik jika mengabaikan hamba mengangkat tangan tanpa dikabulkan doanya. Kemudian dia berkata, ya Rab, ya Rab, memulai dengan al-asma'ul husna. Mengawali doa dengan al-asma'ul husna, mengabulkan doa lebih cepat dibandingkan dengan langsung meminta pada substansinya. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya persoalan, punya hajat, minta, sebut nama Allah. Sebut ar-Rahman. Atau Anda pilih nama yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Butuh ilmu ya alim, butuh rizki ya razak, punya masalah ya fattah, demikian seterusnya. Dia melakukan tiga hal ini.
Anda bisa bayangkan menempuh perjalanan jauh mempercepat doa pada kebaikan. Mengangkat tangannya demikian mempercepat kabulnya doa. Membuka dengan al-asma'ul husna mempercepat terkabulnya doa. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini tak bisa terkabul, sulit. Bagaimana bisa dikabulkan? Bagaimana bisa dikabulkan? Dia melakukan 3 hal, tapi komentar yang dapatkan dari Nabi, bagaimana doanya terkabul? Ternyata mat'amu haram, makanannya bersumber dari yang haram. Mashrabu haram, minumannya bersumber dari yang haram. Malbasu haram, pakaiannya bersumber dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan perangkat hidupnya disupport dari sumber-sumber yang haram. Saudara, jika Anda menyimpan gelas terbuka, apapun bisa kita masukkan, air, kopi, susu, dan sejenisnya. Tapi jika Anda berikan penghalang di atasnya, tutupnya, tutup yang ringan seperti tisu, masih ada tetesan. Tutup yang keras, itu tidak akan pernah menjadikan benda yang akan kita masukkan masuk ke dalam gelas. Dia akan terpental kembali. Demikianlah perbuatan haram yang dilakukan oleh manusia yang bertuhan. Manusia yang bertuhan, apalagi insan beriman, bukan berarti tidak mengabulkan doa. Perbuatan haram itu menghambat doa yang seyogianya terkabul. Dia kembali lagi karena ada sekat maksiat yang terdapat di dalamnya. Jumat itu adalah waktu terkabulnya doa. Umrah, betapa kuatnya terkabulnya doa. Haji, betapa kuatnya terkabulnya doa. Kita kadang sampai menangis, khusyuk mengangkat tangan, betapa kuatnya seharusnya terkabulnya doa. Tapi bila doa yang kita mohonkan dengan sepenuh jiwa itu belum terkabul dengan baik seperti yang kita rasakan, boleh jadi, lihat 3 hal. 1, langsung dikabulkan sesuai permintaan. Saya minta anak saya lulus ujian, lulus. 2, mungkin Allah berikan saat kita sanggup menerimanya. Anda punya anak usia 5 tahun minta diberikan motor. Anda punya uangnya, tapi tentu tidak akan Anda berikan sampai ia sanggup mengendarainya. Terkadang kita minta, Allah baru kabulkan 2 tahun kemudian, seperti peralihan kiblat. Allah baru kabulkan 3 tahun kemudian, karena diduga disitulah Anda punya kesanggupan untuk menerima anugerah dari pengabulan doa itu. Yang ketiga, terkadang Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Anda minta A, Anda tidak butuh itu. Ada mafsadat di depan yang mungkin buruk bagi Anda, diganti oleh Allah dengan yang lain yang lebih baik. Anda kehilangan proyek A, tapi ternyata Anda dapat proyek B. Karena boleh jadi di balik proyek A ini ada sesuatu yang tidak baik buat Anda. Demikian Quran surah kedua di ayat ke-216. Jika 3 ini tidak terjadi, maka silahkan dicek. Mungkin ada yang haram dalam pakaian, ada yang haram dalam makanan, ada yang haram dalam minuman, ada yang haram dalam ucapan, ada yang haram dalam pandangan, ada yang haram dalam gerakan, ada yang haram dalam perilaku kehidupan. Dan Jumat inilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Semoga yang haram ini tidak menghambat anugerah Allah diturunkan kepada kita menjadi pribadi yang baik, atau menghambat kita menghadap Allah untuk mendapatkan rahmat di hari kiamat kelak. Hadirin, jika Allah sudah dudukan kita di Jumat ini, mendengar pesan ini, yang pesannya langsung tersambung kepada Nabi, sanadnya bersambung pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, belum menyentuh kita untuk berbuat baik, dengan cara apa lagi dan berapa Jumat lagi dibutuhkan untuk kita untuk merubah hidup kita semakin lebih baik dan wafat dalam keadaan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa, niatkanlah untuk bertobat di Jumat ini, sehingga dengan keadaan tobat ini, antara masuk dan pulang kita meninggalkan masjid ini dalam keadaan berbeda. Berkenan Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau bekerja, bekerjalah yang baik.
Jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi ayah, mari kita menjadi ayah yang baik. Setidaknya kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah merubah diri kita, keadaan kita, bangsa kita lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-habibil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon Engkau berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kami tunaikan hingga detik Jumat ini, dan mohon terima taubat kami dari berbagai macam kekurangan dan kesalahan dalam kehidupan yang kami lakukan hingga detik ini. La tada'alana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada satupun jamaah di Jumat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pergi meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang memiliki kesulitan, terlilit utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wahdi qulubana ya Allah wa ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon sentuh hati-hati jamaah yang hadir pada saat ini agar mau bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat sebelum wafat. Hanya Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami. Jadikan hari-hari kami setelah Jumat ini lembaran baru yang membuka kebaikan dalam hidup kami. Dan bila pun kami mesti wafat kembali kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza ya arhamar rahimin, wa khafif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusrati ikhwanina fi Gaza. Ya Allah yang maha penolong, dengan segenap kuasa-Mu, mohon anugerahkan pertolongan terbaik ya Allah kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya, dan mohon ampuni dosa kami dan ringankan hisab kami di hari kiamat karena ketidakmampuan kami dalam menolong saudara-saudari kami di Gaza. Kami hanya mampu dapat menolong dengan doa, memohon dengan doa, dan apa yang bisa kami lakukan saat ini. Allahumma a'izzal Islamul muslimin. Ya Allah, bangkitkan kembali ya Allah wibawa orang-orang Islam. Bangkitkan kembali kehormatan orang-orang Islam. Berikan kebanggaan pada orang Islam agar bangga dengan keislamannya. Alif baina qulubina waj'alna fi kulli khair wahidna wa jannibna minat tafraqah. Dan satukan orang-orang Islam dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Jadikan persaudaraan kami persaudaraan yang mendapatkan ridha dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.